Sehat. Kalau semuanya sehat, kita ucap alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, sukses. Oke, semoga jadi anak yang sukses untuk kedepannya. Amin. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dulu untuk berdoa. Mohon untuk ketua kelasnya dipimpin berdoanya. Untuk memulai kegiatan pagi hari ini, berdoa mulai. Selesai. Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses dan materi bisa diterima dengan baik. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengecek kehadirannya dulu ya, dengan cara anak-anak menjawabnya dengan menggunakan minuman favorit. Minuman favoritnya anak-anak itu apa? Oke, Bu Guru mau absen dulu. Duwina Matcha dulu. Nah, oke, Latifah Coklat. coklat, Atia taro, Devan Jus alpukat. Alvan, Coklat. Restu Americano. anak kecil. Najwa Matcha. Maca, Tika es durian, Aulia strawberry. Oke. Nah, di sini juga Bu Guru mau tanya, apakah teman-teman tadi pagi ada yang nggak sholat subuh? Ada. Ada. Kenapa nggak sholat subuh? Siangan, Bu. Alarm nggak bunyi kesiangan. Besok-besok jangan ulangi lagi ya, harus sholat subuh dulu karena sholat itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai umat Islam. Nggak boleh ditinggalkan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda itu apa? Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat mampu mengetahui apa sih pengertian perubahan wujud benda, mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda itu apa aja, dan mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kenapa sih es batu kalau didiamkan di ruangan bersuhu itu akan lama-lama mencair? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Terus kemana perginya es batu itu nanti? Nah, di sini kita akan bahas itu. Nah, di sini ada pengertiannya. Perubahan wujud benda zat itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Biasanya itu terjadi karena adanya peristiwa melepas atau menerima kalor atau suhu panas. Nah, next. Oke, di sini juga ada ciri-cirinya. Terdapat perubahan wujud benda itu ada gas, cair, dan juga padat. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Mencair itu benda yang padat ke cair, membeku cair ke padat, menguap cair ke gas, mengembun gas ke cair, menyublim itu padat ke gas, dan mengkristal itu gas ke padat. Nah, di sini juga ada pengertiannya. Nah, pengertian atau akibatnya perubahan wujud benda itu terjadi ada dua. Yang pertama itu menerima kalor, yaitu dapat dikelompokkan dari mencair, menguap,
partikelnya lama-kelamaan akan mencair atau menjadi cair atau melepasnya. Nah, itu adalah mencair. Menguap. Kenapa sih menguap itu menerima kolor? Karena zat cair partikelnya itu sudah bebas, tetapi mereka ingin terbang ke udara menjadi gas. Nah, terus menyublim. Menyublim juga menerima kolor karena benda padat yang melompat langsung menjadi gas tanpa ada perubahannya, tanpa ada perubahannya cair terlebih dahulu. Nah, yang kedua, melepaskan kalor dapat dikelompokkan yaitu membeku, mengembun, mengkristal. Mengembun melepaskan kalor karena zat cair menjadi benda padat yang kaku, tenang, dan saling mengunci. Jadi kebalikannya dari mencair. Kalau membeku itu partikelnya tadi cair dulu, lalu nanti kalau melepas kalor akan menjadi padat dan saling mengunci. Nah, terus mengembun. Mengembun itu karena memiliki energi yang sangat tinggi. Partikelnya bergerak sangat cepat atau saling berjauhan. Sedangkan mengkristal melepaskan kalor karena wujud gas yang energinya sangat tinggi, bebas bergerak. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian dan contohnya. Pengertian dan contohnya tentang 6 perubahan wujud benda. Apa aja ya? Ada membeku, perubahan wujud zat cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya di sini ada es batu. Es batu kalau berada di ruangan yang bersuhu, melepaskan kalor itu akan menjadi beku. Juga di sini juga ada puding. Puding itu yang tadinya cair, kalau melepas kalor atau panas atau menerima panas, terus didinginkan, lama-kelamaan juga akan membeku. Nah, terus juga di sini ada mencair. Mencair itu perubahan wujud benda, zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya di sini ada gula pasir yang sedang dimasak ya di atas kompor, karena gula pasir ini menerima atau memerlukan energi panas dari benda tersebut. Kelamaan akan menjadi cair. Dan di sini juga ada contoh lagi es krim. Es krim yang berada di ruangan bersuhu atau terkena sinar matahari juga akan menjadi cair. Oke, next. Nah, di sini ada menguap. Menguap itu apa? Perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Di sini ada contohnya yaitu air yang sedang dipanaskan akan menguap, dan juga ada pakaian yang sedang dijemur. Lalu mengembun. Mengembun itu perubahan wujud benda dari gas menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, gas akan melepaskan energi panasnya. Contohnya ini ada embun di kaca. Atau contoh lain itu embun di pagi hari yang terdapat di daun, karena itu terdapat uap yang dingin walaupun malamnya tidak hujan. Lanjut, di sini ada menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud
menjadi zat padat dalam peristiwa ini saat melepaskan energi panasnya. Seperti di sini ada salju dan bunga-bunga salju yang terdapat di atas kulkas ya. Nah, terus mengkristal itu terjadi karena uap gas yang berubah langsung menjadi benda padat. Nah, di sini ada contohnya. Ada grafiknya ya, ada diagramnya. Nah, terus oke, di sini guru ada video. Tolong disimak baik-baik ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu, berapa Elo? Kalau punya aku, cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya, enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini es kuku semakin kecil. Iya, punya aku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan wujud. Di sekitar kita ada beberapa macam perubahan wujud. Apa saja ya? Pertama, menguap, yaitu kondisi air yang menjadi udara. Ini bisa terjadi jika air terkena panas secara terus-menerus. Contohnya apa ya? Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari. Air tersebut akan menguap lalu berubah menjadi awan. Contohnya yang lain ya? Contohnya yang lain adalah ketika ibu memasak air. Air yang dimasukkan akan berkurang karena panas api kompor membuat air mendidih dan menguap. Lalu, ada lagi namanya menyublim. Itu perubahan benda padat menjadi udara. Contohnya, kapur barus. Ada juga mengkristal. Mengkristal itu perubahan wujud dari gas atau udara menjadi padat. Contohnya, satunya salju. Lalu perubahan wujud selanjutnya adalah mengembun. Contohnya adalah kabut pagi hari yang membuat rumput basah karena udara atau gas berubah menjadi benda cair. Terus, kok air bisa menjadi es? Itu bagaimana ya? Itu karena air berada di suhu yang sangat dingin, sehingga lama-kelamaan akan menjadi es. Proses itu namanya membeku. Terus, kok es di gelas tidak ada lagi? Bagaimana ya? Iya, Elo. Esnya sudah mencair semua, menjadi air. Makanya, semakin mencair esnya, kadar rasa manis minuman semakin berkurang karena jumlah airnya bertambah. Oh, begitu ya? Iya, Elo. Berarti jus buahmu sudah tidak manis. Oke, dari video itu nanti Bu Guru minta teman-teman bagi kelompoknya jadi 3. Nanti akan Bu Guru bagi LKPD-nya. Tolong dikerjakan dengan baik ya. Baik.
kita cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih sudah aktif dalam bertanya, menjawab, dan sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum itu nanti Bu Guru juga di sini ada LKPD mandirinya, dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan dan dibawa ke sekolahan ya. Oke. Di sini juga ada kesimpulannya. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda menjadi wujud padat. Nah, terus ada macam-macamnya. Apa aja ya perubahan wujud benda macam-macamnya? Ada membeku, mengembun, menguap, mengkristal, menyublim. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, lilin yang meleleh, es batu di dalam freezer, air mendidih, embun pagi hari, salju, dan kapur barus. Oke, Bu Guru.